Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, tetap berbakti kepada orang tua, senantiasa membantu orang tua, dan giat belajar. Anak-anak, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas secara bersama-sama, yaitu jenis cerita fantasi. Mungkin di sekolah tidak lagi anak-anak diajarkan apa namanya, cerita fantasi itu, tidak. Pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, tidak mungkin diajarkan semacam itu. Paling langsung diterapkan materi-materi yang ada tanpa harus mengulang pengertian lagi. Namun anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara tuntas jenis cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya, ikuti paparan berikut ini. Nah, anak-anak, pengertian cerita fantasi, ya ini yang mungkin tidak diajarkan karena tidak dalam kurikulum 2013 tidak lagi menceritakan apa yang dinamakan, apa yang disebut dan seterusnya. Namun perlu anak-anak ketahui bahwa cerita fantasi itu sebuah genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, dan imajinasi pengarang. Jadi cerita ini penuh dengan khayalan, ya, penuh dengan imajinasi pengarang. Cerita ini dibuat dengan penuh kreativitas dan pengembangan jiwa fantasi pengarang. Namun demikian perlu diketahui bahwa fantasi itu terdiri dari fantasi yang aktif dan fantasi yang pasif. Fantasi yang dapat dirangkai menjadi sebuah karya itu dinamakan fantasi aktif. Jadi fantasi aktif itu fantasi yang dapat dirangkai menjadi sebuah karya. Inilah yang dimiliki oleh para seniman kita, para pelukis, para penulis, atau perancang. Ya. Sedangkan yang dinamakan fantasi pasif itu fantasi yang hanya sebatas angan-angan atau mimpi lah. Ya. Contoh orang yang melamun, orang yang membayangkan sesuatu itu yang pasif, ya, yang pasif. Tapi kalau bisa dituangkan dalam bentuk karya, baru itu namanya fantasi aktif. Nah, sekali lagi bahwa pengertian cerita fantasi itu sebuah genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, imajinasi dari seorang pengarang. Paham ya? Baik. Dengan demikian seorang yang mampu mengendalikan fantasinya menjadi sebuah karya tulis, pasti ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang jenius, orang-orang yang luar biasa. Jadi tidak semua orang bisa mewujudkan sebuah angan-angan itu menjadi sebuah bentuk karya. Ya, hanya orang-orang luar biasa, mungkin termasuk anak-anak nantinya akan menjadi penulis yang hebat karena memiliki banyak fantasi yang bisa diwujudkan dalam bentuk karya tulis atau bisa dikaryakan. Contoh cerita fantasi yang telah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu di situ ada Harry Potter. Nah ini terkenal, ini sebuah novel fenomenal kalangan J.K. Rowling ini. Sehingga selain novelnya, filmnya juga sangat terkenal. Padahal ini hanya sebuah fantasi, sebuah angan-angan yang juga ini sudah tersebar, ya, menjadi film-film yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu anak-anak setelah mempelajari cerita fantasi ini, kalian boleh bermimpi apa saja, boleh berangan apa saja, boleh berkhayal apa saja.
Namun yang lebih baik nantinya diwujudkan dalam bentuk karya. Sehingga nanti kalian menjadi orang-orang yang hebat. Berikutnya, anak-anak kalau ditinjau dari latar cerita, cerita fantasi itu digolongkan menjadi 3. Kalau dilihat dari latar, ya, latar terutama latar waktunya, ya. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sezaman atau satu zaman. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik. Kalau masa lampau jelas, masa sekarang atau sezaman jelas. Kalau futuristik ini masa yang akan datang. Ya. Jadi ditinjau dari latar cerita bahwa cerita fantasi itu digolongkan menjadi 3 ya kategori, yaitu latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman, dan latar lintas waktu futuristik. Paham ya? Sedangkan jenis-jenis cerita fiksi dari sudut pandang yang lain itu jenisnya dapat kalian ikuti paparan berikut. Yang pertama, cerita fantasi total dan irisan. Nah, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata ada 2 kategori, fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Ya, jadi cerita fantasi itu berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, ada yang total, ada yang irisan. Pertama, kategori fantasi total itu berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita ini, kategori ini semua orang yang terdapat pada cerita tidak terjadi pada dunia nyata. Semua fantasi, total. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan. Tidak ada yang nyata. Ini namanya cerita fantasi total. Berisi pengarang fantasi ya, fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semuanya hanya fantasi. Berikutnya yang kedua, bahwa ada cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang menggunakan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jadi ini campuran. Ceritanya boleh fantasi, tetapi nama tempatnya, orangnya atau pelakunya, ya semua ini menggunakan nama-nama atau tempat-tempat dalam dunia yang nyata. Kalian bisa membuat cerita fantasi ini menggunakan nama daerah tempat kalian atau nama teman-teman kamu, ya. Tapi ceritanya cerita fantasi. Yang kedua, anak-anakku, ada cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, bahwa cerita fantasi itu dibedakan menjadi 2 kategori, latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman itu berarti latar yang digunakan satu masa atau satu waktu. Fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik, itu saja. Tapi kalau latar lintas waktu itu berarti cerita fantasi itu menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Jadi kalau sezaman jelas itu hanya satu waktu saja, masa kini, masa lampau, atau mungkin masa yang akan datang saja. Tapi kalau lintas waktu, berarti cerita fantasi itu menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Ya. Bisa masa kini dengan masa prasejarah dulu, atau masa kini ya sekarang ini kemudian dengan masa 40 tahun mendatang, ya mungkin teknologinya atau kemampuan orangnya sekarang ini kemudian
dia bermimpi pada tahun 40 tahun yang akan datang, maka teknologinya akan berubah semuanya. Itulah latar lintas waktu. Jadi cerita fantasi sezaman dan lintas waktu itu cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya, latar waktunya saja. Latar sezaman berarti satu zaman saja, kalau lintas waktu berarti campuran dua masa waktu. Contoh cerita fantasi. Anak-anak, cerita fantasi itu banyak diangkat ke layar lebar. Artinya layar lebar itu bisa layar film ya, difilmkan. Ya, film yang mengandung cerita fantasi itu juga disebut dengan film fantasi. Beberapa di antaranya ada film Harry Potter, The Hunger Games, Trilogy of the Lord of the Ring, dan The Chronicles of the Narnia dan sebagainya. Ini cita-citanya fantasi, hanya khayalan belakang. Tapi ini disenangi, disukai oleh banyak orang, banyak sinias-sinias muda sekarang banyak berorientasi melalui pada film ini. Ya. Selain itu juga banyak juga film animasi yang mengandung cerita fantasi. Film animasi ya. Film animasi itu ya seperti Upin Ipin, ya, Doraemon, ya. Kalau dari Jepang, dari Jepang Mang Doraemon ya, Upin Ipin dari Malaysia, yang dari Indonesia yang terkenal ketika sore hari mungkin di TV pendidikan TPI ya itu ya. Adi dan Sopo Jarwo, Keluarga Pak Somad, Si Unyil. Ini dari Indonesia. Semuanya merupakan cerita-cerita fantasi. Cerita-cerita fantasi yang kadang-kadang memang ini irisan. Ada ceritanya memang cerita orang-orangnya dibuat ya fantasi semua, tapi tempatnya bisa menggunakan di Jakarta atau di Bandung gitu. Jadi itu merupakan cerita-cerita fantasi yang bisa diangkat ke layar lebar, diangkat menjadi film yang disenangi oleh para pemirsanya. Ya kan? Coba siapa yang nggak tahu Doraemon? Siapa yang nggak tahu Upin Ipin? Ya? Siapa yang nggak tahu sekarang ini adalah Sopo Jarwo? Nah, Keluarga Pak Somad. Ini kan semuanya adalah cerita-cerita fantasi atau cerita-cerita rekaan yang sangat terkenal. Anak-anakku yang saya sayangi, itu yang dapat saya sampaikan mengenai cerita fantasi. Sekali lagi bahwa cerita fantasi itu merupakan cerita yang penuh khayalan atau cerita khayalan pengarangnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kalian terhadap cerita fantasi sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak Ibu guru di sekolah. Anak-anak, biasakan ya sebelum melanjutkan atau mungkin ketika membuka channel ini, tolong untuk menombol subscribe yang ada di bawah itu. Agar apa? Agar kalian dapat memperoleh informasi-informasi video-video kami yang terbaru. Terima kasih. Titip salam untuk Bapak Ibu di rumah dan titip salam hormat saya juga untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.